Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika wajib. Untuk materi kali ini saya masih akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang matriks. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, supaya nanti ilmu yang kalian peroleh menjadi bermanfaat untuk kalian di kedepannya dan kalian dimudahkan dalam belajar. Nah, pada materi kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin atau materi yang sebelumnya, yaitu kita akan belajar untuk kali ini belajar tentang persamaan dua matriks dalam penyelesaian soal cerita ini ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang persamaan dua matriks. Di sini ya, ini satu ya. Nilai X yang menyebabkan AX sama dengan B atau XA sama dengan B. Jadi nanti intinya kamu diminta menentukan nilai X ini dari persamaan AX sama dengan B atau XA sama dengan B. Persamaan berbeda dengan kesamaan. Kalau kesamaan dua matriks dikatakan sama jika kalau persamaan beda, kamu diminta menentukan nilai X-nya. Rumusnya sudah disediakan di sini adalah rumusnya sama dengan AX sama dengan B, maka diperoleh X sama dengan A inverse dikalikan B. Nanti jadi intinya dalam persamaan matriks ini kamu harus bisa menentukan inverse. Atau mungkin ketika soalnya menjadi XA sama dengan B, maka X sama dengan B kali A inverse. Nah, selanjutnya di sini akan saya berikan contoh soal tentang cara penyelesaian persamaan dua matriks. Coba silakan diperhatikan. Nah, ini ya, diketahui contohnya soalnya, diketahui matriks A 3, 2, min 4, minus 3, dan B-nya 5, min 3, 2, 1. Jika AC sama dengan B, maka tentukan nilai C. Kamu menentukan nilai C. C itu bisa kita anggap sebagai X. Nih, saya misalkan, C kita anggap sebagai X. Maka nanti akan menjadi rumusnya menjadi AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse dikalikan B. Yang dicari pertama kali adalah kamu harus mencari inverse dari matriks A. Ini yang paling penting, kamu harus mencari inverse dari matriks A. Maka rumusnya kamu harus ingat, kalau menentukan A inverse itu adalah 1 per determinan A dikalikan D, ini dibalik ya, D min B min C A. Oke, kita langsung saja. Diketahui matriks A-nya sudah ini, jadi ini langsung 3 dikalikan minus 3 dikurangi 2 dikalikan minus 4. Ya, maka nanti akan diperoleh hasil minus 9 dikurangi minus 8. Minus 9 dikurangi minus 8 itu sama juga dengan minus 9 ditambah 8. Nah, ini diisi. D-nya apa? D-nya minus 3. Kita pindah. A-nya apa? A-nya berapa? 3. Kemudian ada menjadi min B, min C. Berarti ini menjadi min 2, karena kebalikan. Ini menjadi 4. Kenapa menjadi 4? Minus kali minus jadinya positif. Ini kita tulis di sini, kita copy. Saya copy saya, karena ini sama. Nah, hasilnya ini. Nah, ketika 1 per minus 9 dikurangi minus 8, maka sama juga dengan minus 9 ditambah 8. Jadinya ini minus 1. Ini saya copy lagi, karena ini sama, mempersingkat waktu. Nah, maka nanti hasilnya itu adalah akan menjadi kemarin untuk soal sebelumnya, ketika kamu bertemu soal seperti ini, saya masih menemukan banyak kesalahan ketika menghitung. Kalau ini 1 per min 1 itu sebetulnya sama dengan minus 1 ya. Saya hapus dulu, minus 1. Maka ketika minus 1 dikalikan dengan min 2, min 3, 4, dan 3, itu hasilnya akan menjadi apa yang perlu? Ini minusnya hilang, minus 1 kali min 3, hilang minus 1-nya. Ini kali minus 2, minusnya hilang, tapi berubah menjadi minus 4, dan ini menjadi minus 3. Nah,
Kalau sudah ketemu ini, oh ini salah ya. Kalau sudah ketemu ini, kamu bisa menentukan A inverse dikali B. Mana A inverse-nya? A inverse-nya diperoleh ini. A inverse-nya dikalikan B. B-nya ini matriksnya. Saya ambil ya. Saya copy paste B-nya. Nah, tinggal kita kalikan baris dikalikan kolom. Berarti 3 kali 5 ditambah 2 kali 2. Kemudian masih 3 dikalikan minus 3 ditambah 2 kali 1. Itu ya. Baris, ini barisnya dikalikan kolomnya 5 ke bawah. Kemudian minus 4 dikali 5 ditambah minus 3 dikali 2. Yang di sini ditambah minus 3 kali 2. Kemudian yang di sini minus 4 dikali minus 3 ditambah minus 3 dikali 1. Diperoleh hasil sama dengan 3 kali 5 berapa? 15 ditambah 4, kemudian min 9 ditambah 2, kemudian minus 20 ditambah minus 6 ditambah tanda kurung minus 6, kemudian 12 min 3. Maka akan diperoleh hasil sama dengan, saya ambilkan matriknya, saya copy ya. Oke, ini saya hapus. Min 15 jadi 19. Yang ini jadinya minus 7. Kemudian 20 minus 20 ditambah minus 6. Hasilnya sama dengan min 26. Yang terakhir 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Nah, ini adalah cara pengerjaannya untuk menentukan nilai X atau C pada matriks ini ya, matriks C. Caranya adalah kamu memang harus menentukan A inverse-nya dulu, baru kemudian menentukan nilai matriksnya. Oke, selanjutnya selanjutnya adalah tentang menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan matriks. Nah, ini diberikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya ini, dua variabel sebagai berikut. Nah, ini ya. AX ditambah B sama dengan E, CX ditambah D sama dengan F. Nah, yang diminta menentukan adalah nanti adalah nilai X dan Y. Ini adalah untuk menentukan nilai X dan Y-nya. Maka caranya ada dua, dengan cara inverse pada matriks atau dengan cara Cramer. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah dengan cara inverse pada matriks. Nah, contohnya ya, menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan cara inverse. Tadi diberikan pertidaksamaan linear seperti ini, ya, AX ditambah BY sama dengan E, CX ditambah DY sama dengan F. Yang pertama, kamu harus membuat bentuk matriksnya dulu. Jadi ini kita tulis saja. Ini huruf A, urut ya. Ini huruf B, sampingnya B ada huruf E. Ini huruf dulu. Maaf. Ini C, ini D. Nah, ini pakem yang ini nggak pernah berubah, X sama Y terus.
Yang ini juga tidak pernah berubah, E sama F. Begitu ya. Jadi ketika nanti dimisalkan, karena yang dicari adalah X sama Y-nya, maka matriks A, B, C, D kita misalkan sebagai A. Sedangkan XY kita misalkan sebagai X. Sedangkan EF kita misalkan sebagai B. Maka nanti akan menjadi bentuknya akan menjadi AX sama dengan B. Sehingga rumus yang akan digunakan adalah ini. Rumusnya AX ditambah AX, rumusnya, maaf. Maka rumusnya akan menjadi X sama dengan A kuat. A inverse dikalikan B. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan slide selanjutnya. Nah, saya akan memberikan contohnya. Sebelum contoh, gini ya. Kemudian menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan cara determinan atau aturan Cramer. Ini juga sama, kamu harus mengubah dulu dalam bentuk matriks. Tadi sudah ya, saya ulangi kembali. Ini A, B, C, D, kemudian sebelah kiri kolomnya X, Y, dan ini EF. Nah, untuk menentukan nilainya, nilai X dan Y-nya, caranya seperti ini. Kita cari D-nya dulu. D itu adalah determinannya dulu. Ini kita cari dulu determinan A, B, C, D. Maka rumusnya masih ingat AD min BC. Kemudian kita cari determinan X. Caranya mencari determinan X, yang AC kamu ganti dengan EF ini. Jadi ini saya beri warna hijau ya, yang diganti EF. BD, maka ED dikurangi BF. DY itu yang diganti yang Y ini, BD. BD-nya diganti EF, maka AF sama dengan C. Nah, caranya menentukan nanti seperti ini. X sama dengan DX per D, Y sama dengan DY per D. Itu caranya. Lalu bagaimana untuk menggunakan aturan Cramer untuk sistem persamaan linear tiga variabel? Sama ya, caranya sama. Diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut. Nah, caranya sama, mengubah dulu dalam bentuk matriks, kemudian menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Itu caranya masih sama seperti tadi, tetapi karena ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka matriksnya menjadi ordo 3 kali 3. Ini ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, X, Y, Z. Ini masih sama aja. Ini J, K, L. Nah, ini JKL ya. Ini JKL-nya bisa beri warna kuning. Nah, biar memudahkan. Nah, ini JKL tertulis seperti ini. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai X, Y, Z. Masih sama, menentukan determinannya ini dulu ya. Kamu masih ingatlah rumusnya ya, yang ditambahi 2 kolom di sebelahnya. Itu untuk menentukan rumus ini. Rumus determinan untuk ordo 3 kali 3. DX-nya juga sama. Ketika mencari DX, maka ADG-nya diganti JKL. Mencari Y, BEH-nya diganti JKL. Mencari DZ, maka CFI diganti JKL. Nah, untuk rumusnya mencari X tetap menggunakan DX per D. Y menggunakan DZ per D, ya, saya tebalkan rumusnya. Nah, Y DZ per D, Z menggunakan DZ per D. Oke, jadi itu ya, ketika menentukan matriks untuk dua variabel, sistem persamaan linear dua variabel dengan 3 variabel itu hampir sama, yaitu rumusnya sama persis, hanya mungkin kalau 2 variabel lebih mudah daripada yang 3 variabel, penentuan ininya lebih cepat. Oke, selanjutnya contoh soalnya, saya akan mengambil contoh soal untuk 2 variabel saja. Ini ya, diketahui sistem persamaan linear 2 variabel 3x ditambah 5y sama dengan minus 13, 4x min y sama dengan 21. Tentukan nilai x dan y-nya. Ubah terlebih dahulu bentuk ini ya, bentuk SPLDV-nya dalam bentuk matriks. Tadi sudah saya belajar ya, ini 3, 5, kemudian ini 4. Karena min y kita ambil minus 1. Ini menjadi minus 13 dan 21. Kita menentukan apanya dulu? Determinan kita tulis 3, 5, minus 1, sama 4. Determinannya jadi 3.
kali min 1 dikurangi 5 kali 4 sama dengan berapa? Min 3 min 20 sama dengan minus 23. Nah, sekarang dx. dx-nya itu 3 sama 4-nya diganti minus 13, kemudian 21, y-nya ajak 5, minus 1. Nah, kita cari d-nya, dx-nya 13 dikali minus 13 kali minus 1, hasilnya adalah 13. Dikurangi 5 kali 21, 105. Sama dengan berapa? Oke, hasilnya min 92. Kemudian yang dy. dy yang diganti adalah 5 sama minus 1. Ini 4. 5 sama minus 1-nya diganti menjadi min 13 sama 21. Maka diperoleh 3 kali 21 adalah 63 dikurangi minus 52 itu ya. Sama dengan berapa? Maka hasilnya sama dengan 115. Nah, kita masukkan dx-nya berapa? Dx-nya diketahui minus 92. D-nya berapa tadi? Minus 23. Maka hasilnya minus 92 dibagi 23 sama dengan 4. Nah, sekarang dy-nya. dy-nya berapa? dy-nya adalah 115 dibagi dengan minus 23. Maka diperoleh hasil sama dengan berapa? Sama dengan minus 5. Jadi, bisa ditarik kesimpulan. Jadi, nilai. Jadi, nilai X dan Y-nya adalah berapa itu? 4, minus 5. Jadi, ini adalah penggunaan, salah satu contoh soal penggunaan matrik dengan cara aturan determinan atau cara Cramer ketika menentukan nilai X dan Y pada sistem persamaan linear 2 variabel. Oke. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga penjelasan saya sedikit membantu, sedikit memperjelas materinya. Kemudian mohon bagi anak-anakku semua yang belum menyelesaikan tugas segera diselesaikan karena terkait untuk pemberian nilai. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa tetap kalian tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu kita memiliki pola hidup bersih dan jangan lupa juga berdoa semoga semua segera berlalu dan kita bisa pembelajaran seperti biasa dengan normal kembali. Oke, terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.